masuk hadirat-Nya. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, dan biarlah itu lahir dari kehidupan kita, dari lubuk hati yang terdalam. Glory. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu, lebih dalam lagi menikmati wajah-Mu. Haleluya. Oh, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh ajaib Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami. Kami merindukan-Mu, ya Tuhan, lebih dari segalanya. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, menikmati hadirat-Mu, itulah kerinduan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Oh,
Biar dari hati kami selalu bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, syukur, syukur. Oh, haleluya, haleluya. Malam ini kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan kami mau mendengar firman-Mu bersabda buat kami. Roh, jiwa, tubuh kami mau menyambutnya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9, kita baca sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel 1, ayat 9 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, ada satu tokoh di sini bernama Hana. Dia seorang wanita yang sangat menderita karena Elkana suaminya punya 2 istri, Hana dan Penina. Tentu saja ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan karena rupanya Penina punya anak, Hana tidak punya anak, dan Alkitab mencatat Hana adalah seorang perempuan mandul. Tetapi dia punya kerinduan untuk memiliki anak, dan dia berdoa, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hatinya, sampai-sampai mulutnya tidak bisa berkata-kata lagi, hanya mulutnya, bibirnya itu bergerak tetapi tidak bersuara, sampai-sampai dia disangka oleh Imam Eli ia mabuk. Nah, kekasih Tuhan, dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang kepepet, dalam kondisi yang sangat menyesakkan, Hana mencari Tuhan. Hal pertama yang kita perlu tahu bahwa Hana itu takut Tuhan. Ya, Hana takut Tuhan, itu yang pertama. Mari kita belajar dari Hana, belajar untuk hidup takut Tuhan, sekalipun sedang menderita, sekalipun sedang mengalami kesesakan, sekalipun mengalami hal yang tidak mengenakan. Hana tidak membalas, Hana tidak melakukan kejahatan kepada Penina ataupun Elkana, tetapi dia berseru kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama sebagai orang yang takut kepada Tuhan, untuk selalu berseru kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang kedua, Hana ini adalah wanita yang bisa bersyukur, karena dalam 1 Samuel pasal yang kedua bisa ditemukan Hana mengucap syukur. Dia punya anak akhirnya karena Tuhan mendengar doanya. Namanya Samuel. Shemuel artinya didengar Allah. Doanya, permintaannya didengar Allah. Saya percaya kalau kita hidup takut Tuhan, mari percayalah, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang hidup takut akan Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia hidup dalam kebenaran, maka doanya didengar oleh Tuhan. Dan doa yang didengar oleh Tuhan itu membuat kita bahagia, membuat kita bersuka cita. Dan jangan lupa, punyailah hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur kalau kita berbahagia itu mudah, tapi bersyukur ketika sedang mengalami masalah, kepepet, terjepit, kondisi yang tidak mengenakan, itu butuh perjuangan. Tetapi milikilah 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, hati yang penuh syukur.
Dan semua itu lewat proses kehidupan. Proses kehidupan kita tidak pernah berakhir. Ya, yang pertama takut Tuhan, yang kedua hati yang bersyukur, dan ketiga lewat proses kehidupan. Ya, 3 hal ini sangat penting. Proses kehidupan harus kita jalani. Jangan lari dari proses. Orang yang lari dari proses, dia akan mengalami proses yang sama di tempat yang lain. Jangan pernah melarikan diri dari proses. Hadapi setiap proses. Hana menghadapi proses kehidupannya, dan dia mengalahkan Penina. Dan bagaimana dia mengalahkan Penina? Dimulai dari mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang takut akan Tuhan tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari gara-gara dengan orang lain, tetapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun pergumulan kekasih Tuhan, apapun kerinduan saudara, terus cari Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, miliki hati yang bersyukur, dan jalani proses kehidupan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Malam ini kami menyadari bahwa kami semua mengalami proses kehidupan. Ketika kami mengalami lockdown, ketika kami mengalami PSBB, ketika kami hanya di rumah saja, bagi sebagian orang itu boring, tapi kami percaya ada maksud Tuhan luar biasa, supaya kami cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami mendekat kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, supaya kami memiliki hati yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan kami percaya kami pasti melewati proses-proses kehidupan kami. Kami pasti lulus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudariku, jemaat kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak, juga jemaat kekasih Tuhan yang ada dimanapun Anda berada. Anda yakinlah bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu ajaib, sungguh luar biasa. Bergantunglah kepada Tuhan, menyerahlah kepada Tuhan, percayalah rencana-rencananya jadi dalam hidup kita. Kehendak yang sempurna jadi dalam kehidupan kita. Hamba berdoa yang sedang mengalami sakit secara fisik, sakit secara mental, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Dimanapun kekasih Tuhan berada, yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami malam ini. Dan kami berdoa sekarang, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan menghiburkanmu, Tuhan menolongmu, Tuhan membangunkanmu, Tuhan membangkitkanmu. Bersemangatlah lagi, bersyukurlah lagi, bersukacitalah lagi. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini yang sedang diputus hubungan pekerjaan, di PHK, Hamba berdoa itu berlangsung tidak lama, karena Tuhan buka jalan supaya kekasih Tuhan beroleh pekerjaan yang baru di tempat yang baru. Dan hamba berdoa yang hari-hari sedang mengalami goncangan, ketakutan, kecemasan, kami berdoa penghiburan dari Tuhan turun, pertolongan dari Tuhan yang ajaib turun, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan yang baru. Teduhlah hatimu, dipulihkanlah hatimu. Hamba berdoa yang sedang stres, depresi, cemas, khawatir. Hamba berdoa Roh Kudus menghiburkan mereka, Roh Kudus menjamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan. Hamba berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 atau keluarganya sedang mengalami COVID-19. Hamba berdoa, roh jiwa tubuhmu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan total. Dan kami percaya ada mujizat terjadi. Kami berdoa sekarang untuk ekonomi Indonesia dan dunia. Terjadilah pemulihan secara total. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada pemulihan di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan-pekerjaan, dan di masa puasa ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, berkatilah Bapak Jokowi sebagai Presiden RI bersama Wakil Presiden dan seluruh stafnya dan aparat militer, TNI Polri bersama semua aparatur negara dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan sudah pakai mereka untuk memimpin kami. Hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu turun atas mereka. Dan kami percaya setiap wilayah, setiap rumah, setiap daerah yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ini ada dalam pengawasan Tuhan. Kesembuhan, mujizat, pemulihan ada pada Indonesia dan seluruh negeri. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau bersyukur kepadamu senantiasa, karena Tuhan adalah kekuatan, penghiburan, pertolongan kami. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa, mengharapkan mujizat, mengharapkan sesuatu. Perkatakan itu di dalam nama Yesus kepada Tuhan. Percayalah apa yang menjadi doamu. Jikalau doamu sesuai dengan firman Tuhan, pasti digenapkan Tuhan. Tepat pada waktunya, bersabarlah. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan sekarang terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersyukur dan bersukacita dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.